Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel Renungan Penyejuk Jiwa. Video ini adalah video kedua pada topik Tuhan pasti mengerjakan pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, saat ini kembali Tuhan, kami merindukan pemulihan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau terus belajar bagaimana Tuhan mengerjakan pemulihan dan apa yang menjadi bagian kami untuk terjadinya pemulihan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di video yang pertama kita sudah belajar bersama dari teks Mazmur pasal 126, di mana Mazmur ini tidak dicatat siapa penulisnya, tapi kemungkinan besar ditulis oleh Ezra. Dalam kondisi orang Israel atau umat Tuhan yang dikatakan digambarkan Sion di sini, yang dikatakan sebagai Sion di sini, mereka sedang ada dalam pembuangan di Babel. Dan dalam pembuangan itu datanglah firman Tuhan kepada Ezra yang berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan kita sudah belajar di video pertama bahwa ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya, bahwa keadaan kita seperti orang bermimpi, seperti nggak percaya karena luar biasanya, karena dahsyatnya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Seperti tidak percaya karena betapa luar biasa, lebih dari apa yang kita pikirkan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kita juga sudah belajar di video pertama bahwa bagian kita untuk terjadinya pemulihan itu adalah berdoa. Di ayat 4 dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Jadi bagian kita adalah berseru memohon untuk terjadinya pemulihan. Sekarang kita akan melihat di video yang kedua ini. Kita akan lihat mulai ayat 2. Apa lagi yang akan terjadi? Bagaimana kondisinya ketika Tuhan mengerjakan pemulihan? Ayat 2 dikatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, firman Allah mencatat bahwa mulut kita penuh dengan tertawa. Mungkin saat ini saudara, keadaan membuat saudara sulit untuk tertawa. Beban persoalan yang sedang saudara pikul membuat saudara sulit untuk tertawa. Bahkan membuat saudara sulit untuk tersenyum. Tetapi firman Allah mencatat bahwa pada waktu itu, pada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, selain keadaan kita seperti orang bermimpi karena kita seperti tidak percaya terhadap apa yang dikerjakan oleh Tuhan, maka berikutnya hal yang akan terjadi adalah mulut kita penuh dengan tertawa. Mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Kita akan bersuka cita bersama. Kita akan bersorak-sorai bersama terhadap pemulihan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada waktu Tuhan memulihkan hidup saudara. Dan saat itu saudara akan tersenyum, saudara akan tertawa, bahkan saudara akan bersorak betapa dahsyat pemulihan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Ada waktu Dia mengerjakan pemulihan, betapa sulit pun, betapa berat pun kondisi yang saudara alami saat ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan saudara, saudara seperti bermimpi dan saudara akan bersuka cita. Mulut saudara penuh dengan tertawa, bahkan penuh dengan sorak-sorai bersyukur kepada Tuhan atas pemulihan yang Dia kerjakan dalam hidup saudara. Betapa dahsyat pemulihan Tuhan. Itu yang Dia janjikan, itu yang dinyatakannya bagi kehidupan kita, anak-anaknya. Dan kemudian
Dalam video kedua ini, yang saya ingin kita belajar adalah apa lagi yang menjadi bagian kita. Kalau yang pertama kita sudah belajar bahwa bagian kita, yang pertama adalah ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Jadi bagian kita adalah berdoa, memohon, merindukan pemulihan dari Tuhan. Lalu kemudian di video kedua ini saya ingin kita lihat hal kedua yang harus kita kerjakan, yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan adalah di ayat yang kelima. Di mana di ayat yang kelima ini dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, untuk terjadinya pemulihan, yang kalau terjadi kita seperti bermimpi, yang kalau terjadi mulut kita akan penuh dengan tertawa, yang kalau terjadi mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Yang menjadi bagian kita untuk terjadinya pemulihan itu adalah, yang pertama, kita berseru untuk terjadinya pemulihan itu. Dan yang kedua adalah, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menjadi bagian kita, yang harus kita kerjakan, hal kedua untuk terjadinya pemulihan itu adalah menabur. Bahkan dikatakan menabur sambil mencucurkan air mata. Ada yang harus ditabur, saudara. Kalau bicara tentang penaburan, ada yang harus dikorbankan, ada yang harus dikerjakan. Kalau orang ingin menuai, apa yang mau dia tuai, itulah yang harus dia tabur. Dan untuk menabur itu, mungkin harus berkorban terlebih dahulu, supaya nanti ada waktunya menuai penuaian yang dikerjakan oleh Tuhan. Saat ini, apa yang saudara alami? Masalah persoalan apa yang sedang menghimpit menindih kehidupan saudara? Firman Allah berkata bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Dan untuk terjadinya pemulihan itu, selain berseru dan berdoa untuk terjadinya pemulihan itu, hal kedua yang harus saudara kerjakan adalah menaburlah untuk terjadinya pemulihan itu. Saudara yang tahu apa yang harus saudara kerjakan, dalam bentuk apa saudara harus menabur untuk terjadinya pemulihan itu. Saudara yang paling mengerti apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara tabur, apa yang saudara harus korbankan. Dan kalau saudara tahu bahwa kalau saudara korbankan, saudara kerjakan sebagai penaburan untuk terjadinya pemulihan. Dan kalau itu saudara kerjakan, maka pemulihan akan terjadi. Kerjakanlah, lakukanlah, sekalipun harus mencucurkan air mata. Menabur memang kadang-kadang berat, saudara. Yang menyenangkan itu adalah saat menuai. Tapi tidak ada penuaian jika tidak ada penaburan. Saudara harus menabur sekarang, sekalipun harus bercucur air mata. Saudara harus berjuang menabur. Saudara harus rela berkorban. Dalam bentuk apa yang harus saudara tabur? Di tengah keluarga, untuk terjadinya penaburan, mungkin saudara harus korban perasaan. Mungkin saudara harus mengalah. Mungkin saudara harus disalahkan, sekalipun mungkin saudara tidak salah. Demi terjadinya pemulihan, kadang itu harus kita korbankan, harus kita tabur perasaan, harus kita tabur. Untuk satu usaha, untuk terjadinya pemulihan, mungkin saat ini ada usaha saudara yang sedang ada dalam masalah. Dan saudara tahu untuk terjadinya pemulihan ada hal yang harus saudara tabur. Menaburlah untuk terjadinya pemulihan. Karena firman Allah berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan umatnya, kadang kita seperti orang bermimpi. Saat itu mulut kita penuh dengan tertawa, mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Mari berdoa terus buat terjadinya pemulihan, saudara. Jangan pernah menyerah. Dan menaburlah sekarang untuk terjadinya pemulihan. Lakukan hal-hal dalam bentuk apapun itu yang merupakan taburan untuk terjadinya pemulihan. Korbankan hal-hal dalam bentuk apapun itu. Kalau saudara tahu itu merupakan taburan untuk terjadinya pemulihan. Kalau hari ini saudara rela untuk menabur, sekalipun harus bercucuran air mata, ada waktu pemulihan akan datang, saudara. Ada waktu pemulihan akan terjadi. Saya percaya satu waktu saudara akan tersenyum, mulut saudara penuh dengan tertawa. Satu waktu saudara akan bersorak-sorai dan berkata, terima kasih Tuhan. Dan saat itu saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu terjadi karena saat ini saudara mengambil keputusan, aku siap menabur Tuhan. Sekalipun harus
mencucurkan air mata, aku siap untuk menabur. Sekalipun harus berkorban, aku siap untuk menabur. Tuhan kiranya memulihkan hidup saudara. Menaburlah sekarang. Kerjakan hal-hal sebagai taburan, sekalipun harus mencucurkan air mata. Kita akan sama-sama menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu kembali menjelaskan kepada kami ya Tuhan, bahwa saat Engkau mengerjakan pemulihan, maka keadaan kami seperti orang bermimpi, mulut kami penuh dengan tertawa, bahkan kami akan bersorak-sorai saat Engkau mengerjakan pemulihan. Dan saat ini kami sudah belajar, selain kami berdoa dan memohon terus untuk terjadinya pemulihan, Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami menabur. Sekalipun kami harus menabur dengan mencucurkan air mata, kami siap. Kami akan menabur apa yang harus kami tabur. Kami akan kerjakan apa yang harus kami kerjakan demi terjadinya pemulihan di masa depan. Karena kami tahu pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan jauh lebih dari apa yang kami harapkan, lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami akan menabur. Kami akan menabur dan terus menabur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.